Selamat pagi anak-anak, selamat datang, salam bahagia. Semoga kalian hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, pembelajaran kita hari ini tentang manusia makhluk otonom dengan subtema suara hati. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama menjelaskan arti dan makna suara hati. Yang kedua, menceritakan pengalaman bertindak berdasarkan suara hati. Yang ketiga, menjelaskan pandangan gereja tentang suara hati. Yang keempat, menyebutkan faktor-faktor penyebab tumpulnya suara hati. Yang kelima, merumuskan cara-cara untuk membina suara hati. Dan yang keenam, menafsirkan pesan kitab suci Galatia bab 5 ayat 16 sampai 25 yang berhubungan dengan suara hati. Anak-anak, apa arti dan makna suara hati? Arti secara luas, suara hati atau hati nurani adalah kesadaran moral yang tumbuh dan berkembang dalam hati manusia atau keinsafan akan adanya kewajiban. Sedangkan arti secara sempit, suara hati atau hati nurani merupakan penerapan kesadaran moral dalam situasi konkret. Karena itu, bisa disimpulkan bahwa suara hati adalah suara atau kehendak Allah yang karena kekuatan Roh Kudus kita mampu setia menjalankannya. Bagaimanakah cara kerja suara hati? Dari segi waktu, suara hati berperan sebelum suatu tindakan dibuat. Artinya, sebelum bertindak, suara hati berperan atau berfungsi sebagai petunjuk yang mengingatkan pengetahuan kita bahwa ada yang baik dan ada yang tidak baik. Yang kedua, berperan pada saat suatu tindakan dilakukan. Artinya, pada saat atau menjelang bertindak, suara hati berperan sebagai hakim yang terus menyuruh kalau yang dilakukan itu baik dan yang tak henti-hentinya melarang jika itu jahat atau tidak baik. Berperan sesudah suatu tindakan dilakukan, artinya sesudah suatu perbuatan dilakukan, suara hati memberi vonis. Perbuatan dilakukan sudah tepat ataukah tidak tepat. Bila tepat atau benar, maka ia akan memberi pujian. Sebaliknya, bila salah, maka akan diberi hukuman. Dari segi benar tidaknya, hati nurani yang pasti artinya secara moral dapat dipastikan bahwa hati nurani tidak keliru. Yang kedua, hati nurani yang bimbang artinya masih ada keraguan. Bagaimanakah cara membina
dan mempertajam suara hati. Pertama, kita harus berusaha mengikuti suara hati dalam segala hal. Yang kedua, kita harus mencari keterangan pada sumber yang baik. Yang ketiga, menjaga kemurnian hati dengan melepaskan emosi dan nafsu. Apakah penyebab tumpulnya suara hati? Pertama, karena tidak biasa mengikuti suara hati. Yang kedua, karena selalu ragu-ragu atau bingung. Yang ketiga, adanya pandangan masyarakat yang keliru. Yang keempat, pengaruh pendidikan dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar. Yang kelima, pengaruh propaganda, mass media, atau arus massa. Terima kasih, selamat, dan salam bahagia.